Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum fokus ke tema pertama, ada perlunya untuk kita jelaskan perbedaan antara bid'ah dengan istilah bid'ah. Sekali lagi, perbedaan antara bid'ah dengan kata atau istilah bid'ah. Loh, apa bedanya? Iya, beda. Bahkan sangat beda. Menolak bid'ah hukumnya wajib. Sedangkan menolak istilah bid'ah adalah kemungkaran. Orang yang anti terhadap bid'ah, maka ada harapan kebaikan. Sedangkan orang yang anti dengan istilah bid'ah, maka dikhawatirkan akan tersesat. Nah, kalau sudah jelas perbedaannya, maka mari kita fokus ke tema pertama, yakni jangan anti dengan istilah bid'ah. Sebagian kaum muslimin merasa tidak nyaman ketika mendengar istilah bid'ah. Ketika dikatakan bahwa memperingati dan memeriahkan Maulid Nabi itu adalah bid'ah, mereka akan merespon, kamu ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Apa itu bid'ah? Gak ada itu bid'ah-bid'ahan. Mereka menganggapnya sebagai istilah yang terlalu keras atau membatasi kebebasan beribadah. Padahal kata bid'ah bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh manusia seperti kita, tetapi langsung berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pertama kali yang memperingatkan umatnya agar menjauhi perkara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dari syariat, atau dengan kata lain, bid'ah. Jika kita memahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan untuk merasa antipati terhadap istilah bid'ah. Justru, memahami makna sebenarnya akan membantu kita menjaga kemurnian agama ini. Seperti halnya seorang dokter yang memperingatkan bahaya penyakit kepada pasiennya. Demikian pula Rasulullah SAW memperingatkan umatnya agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dengan melakukan amalan yang tidak pernah beliau ajarkan. Ketika seorang mulai enggan menerima istilah bid'ah dalam arti yang sebenarnya, maka ia sedang membuka celah bagi berbagai penyimpangan dalam agama. Karena itu, sikap yang benar bukanlah menolak istilah ini, melainkan memahami hakikatnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dengan begitu, kita akan lebih berhati-hati dalam beribadah dan memastikan bahwa setiap amalan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan petunjuk Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bid'ah. Rasulullah SAW dengan tegas memperingatkan umatnya agar tidak melakukan perkara baru di dalam agama. Di antara hadis yang paling terkenal adalah sabda beliau SAW, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607, Tirmizi nomor 2676, dan Ibnu Majah nomor 42. Kaum muslimin dibuat fobia dengan istilah bid'ah, sehingga seakan bid'ah itu sah-sah saja, dengan mengatakan bahwa istilah itu tidak perlu dibesar-besarkan.
Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang fleksibel dalam agama. Akibatnya, banyak amalan yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu, janganlah kita antipati dengan istilah bid'ah. Justru kita harus memahami maknanya agar dapat menjaga diri dari penyimpangan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam meniti jalan yang lurus dan menjauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan. Barakallahu fikum. Sedikit kita beralih ke pembahasan tentang bid'ah. Ada juga yang merancukan masalah ini dengan cara membagi bid'ah menjadi 2, bahkan 3, yaitu bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Ada juga yang menambah bid'ah mubah. Maka jawabannya adalah bahwa istilah bid'ah hasanah sering digunakan oleh sebagian kelompok untuk membenarkan amalan-amalan baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun, jika ditinjau dari sisi bahasa dan dalil, istilah bid'ah hasanah ini bertentangan dengan hakikat bid'ah yang dijelaskan dalam syariat. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang diada-adakan tanpa adanya contoh sebelumnya, atau muhdats. Dalam konteks agama, setiap perkara baru yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah termasuk dalam bid'ah yang tercela. Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan lainnya. Kata kullu dalam hadis ini bersifat umum, mencakup semua bid'ah tanpa pengecualian. Jika ada yang berpendapat bahwa ada bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, maka ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW sendiri. Para ulama seperti Imam Malik rahimahullah menegaskan bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Beliau berkata, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam Islam yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah ini. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna dan tidak memerlukan tambahan baru. Adapun dalil yang sering digunakan untuk membenarkan istilah bid'ah hasanah, seperti perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih berjamaah, maka para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukan bid'ah dalam pengertian syar'i, tetapi hanya menghidupkan kembali sunnah yang telah ada. Oleh karena itu, klaim bahwa ada bid'ah hasanah itu merupakan kesalahan dalam memahami bahasa dan dalil, serta bertentangan dengan pemahaman para ulama terdahulu. Rasulullah SAW tidak pernah membagi bid'ah menjadi 2 atau 3. Tidak pernah. Yang mana sebagian orang mencoba membuat klasifikasi bid'ah menjadi 2 atau 3 atau bahkan lebih, dengan alasan bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Namun kenyataannya, Rasulullah SAW tidak pernah membagi bid'ah menjadi beberapa jenis. Beliau hanya menyebutkan bahwa bid'ah adalah kesesatan, tanpa ada pengecualian. Jika memang ada bid'ah yang baik, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskannya kepada umatnya. Namun dalam berbagai hadis yang telah disebutkan sebelumnya, beliau selalu menyebutkan bid'ah dalam konteks yang negatif dan sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Ini membuktikan bahwa semua bid'ah dalam urusan agama adalah sesuatu yang tercela dan tidak boleh diamalkan. Tidak ada satupun sahabat yang memahami bahwa ada bid'ah yang baik.
Mereka adalah generasi terbaik yang paling memahami agama ini langsung dari Rasulullah SAW. Mereka semuanya adalah murid Rasulullah SAW. Jika mereka menganggap semua bid'ah adalah sesat, maka tidak layak bagi kita untuk menganggap ada bid'ah yang bisa diterima. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muslim harus menolak bid'ah. Karena kalau memang tidak ada tuntunannya, mengapa diamalkan? Prinsip dasar beribadah adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika suatu amalan tidak memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis, maka seharusnya tidak dilakukan. Sebab setiap ibadah yang tidak memiliki tuntunan berarti hanyalah hasil rekayasa manusia, bukan bagian dari agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Islam adalah agama yang sempurna dan telah lengkap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Jika agama ini telah sempurna, maka tidak ada lagi yang perlu ditambah atau dikurangi. Setiap amalan yang tidak memiliki dalil dalam Islam adalah sesuatu yang tertolak. Ambillah amalan sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagai seorang muslim, kita wajib memastikan bahwa setiap amalan yang kita lakukan benar-benar bersumber dari ajaran Islam yang murni. Tidak perlu menambah, tidak perlu mengubah, tidak perlu mengurangi, dengan alasan kreativitas atau kebiasaan turun-temurun. Mengikuti tuntunan syariat bukan berarti kita menghambat perkembangan zaman, tetapi justru menjaga kemurnian agama agar tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar, kita akan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan bid'ah, ia akan kehilangan kepekaan terhadap kemurnian ajaran Islam. Itu pasti. Ia akan menganggap bahwa segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal manusia bisa diamalkan, tanpa mempertimbangkan apakah itu memiliki dasar dalam syariat atau tidak. Ini adalah pintu masuk bagi berbagai penyimpangan dalam agama. Membiasakan diri dengan bid'ah sama saja dengan mengubah wajah asli Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap orang boleh menambah sesuatu dalam agama, maka lama-kelamaan ajaran Islam akan semakin jauh dari bentuk aslinya. Oleh karena itu, fobia terhadap bid'ah bukanlah sesuatu yang berlebihan. Justru itu adalah bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemurnian agama. Sementara antipati dengan istilah bid'ah, maka sangat dikhawatirkan orang tersebut akan terjatuh kepada penyimpangan karena dia menganggap segala bid'ah itu adalah perkara yang sah-sah saja. Wallahul musta'an, wallahu a'lam bishawab.